dulu yang I'm normal ya, tiba-tiba harus seperti ini tentu berat buat saya dan tentunya keluarga. Alhamdulillah gitu dikasih kesempatan sama Allah ikut tanding ke Paralimpik yang luar biasa ini kan puncaknya di Paralimpik kan. Cabang olahraga para renang memiliki potensi prestasi yang tidak kalah dengan cabang olahraga andalan lain seperti para bulu tangkis dan para atletik. Di cabur ini muncul satu nama yang belakangan mencuri perhatian dengan segudang rekor dan prestasinya hingga dirinya mendapat julukan Sang Aquaman. Jika bicara mengenai perkembangan olahraga para renang nasional, satu nama yang paling mudah diingat adalah Jendi Pangabean Akmal. Jendi adalah penyandang disabilitas, salah satu kakinya telah diamputasi. Meski memiliki keterbatasan, pria asal Muara Enim, Sumatera Selatan ini adalah atlet para renang terbaik di Indonesia. Saya senang dengan renang karena ya saya pernah bilang bahwa saya seperti jadi orang normal kalau di air. Karena saya tidak perlu menggunakan alat bantu, tongkat atau apa gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya tadi saya relax, enjoy dengan renang. Ini kayak saya bekerja dengan hobi. Gitu. Jadi saya terus termotivasi dengan diri saya bahwa saya bisa gitu. Jendi berasal dari keluarga sederhana di Desa Sugihwaras, Muara Enim, Sumatera Selatan. Renang sudah dilakoninya sejak kecil. Jendi biasa berenang di sungai yang tak jauh dari rumah masa kecilnya. Nah, pada saat itu ya memang karena saya orang desa gitu ya, kehidupan saya itu ya kalau nggak ke hutan gitu ke sungai di air gitu ya. Jadi memang udah terbentuk dari alam gitu, dari lingkungan apa yang saya lakukan sekarang gitu. Dikarenakan kami ini dekat Sungai Rambang, sungai besar, jadi dia sangat mencintai renang dengan kawan-kawannya berenang. Pas pulang sekolah berenang dengan kawan-kawan saya itu. Memang hampir tiap hari renang. Iya, tiap hari renang. Kecelakaan tragis yang dialami Jendi pada 2003 mengubah hidupnya. Sejak saat itu, Jendi menjadi seorang penyandang disabilitas. Pada usia 12 tahun, Jendi terpaksa kehilangan kaki kirinya yang harus diamputasi. Musibah itu merupakan pukulan besar bagi keluarga Jendi. Dulu yang I'm normal ya, tiba-tiba harus seperti ini tentu berat buat saya dan tentunya keluarga. Pada saat itu kan umur saya juga masih 12 tahun, mau masuk ke sekolah menengah pertama SMP. Tentu yang pertama saya lihat itu adalah keluarga saya. Bagaimana mereka ya terguncang lah dengan keadaan seperti ini. Tiba-tiba anaknya yang dari normal tiba-tiba harus menjadi disable gitu kan. Kehilangan salah satu kakinya sempat membuat Jendi berhenti menjalani hobinya berenang. Namun hal itu berubah ketika ia memutuskan masuk ke klub renang non-disabilitas di Palembang. Jadi saya satu-satunya yang difabel gitu. Kondisinya gimana? Mungkin itu salah satu menjadi motivasi juga buat saya ya. Karena saya ngerasa termotivasi ya ingin bersaing juga dengan mereka gitu ya. Jadi tidak lama saya latihan itu saya bisa udah mampu lah gitu. Udah mampu bersaing sama mereka gitu. Paling walaupun masih ketinggalan tapi ada tekad yang kuat dari saya gitu, kalau saya ingin seperti mereka gitu. Berkat kerja keras dan semangat untuk melawan keterbatasan, Jendi akhirnya mampu mengangkat derajat keluarga lewat prestasinya di kolam renang. Ekonomi berangkat,
kebun, diberikannya itulah sekolah adik-adik dibantunya. Hampir 80% adik saya yang membiayai. Bukan karena apa, Kak. Itu salah satu yang bikin saya merasa sangat bangga sama adik saya, Kak. Kalau saya sendiri, Pak, susah kalau nak itu kan. Tapi alhamdulillah adik saya ini orangnya baik, tidak banyak. Kalau sama biaya dia nggak pernah perhitungan untuk keluarganya. Karena kita dulu, Pak, orangnya susah dari kecil. Kadang-kadang kalau mau jajan kami berdua, Pak, susah. Minta duit 1.000, 2.000 susah. Alhamdulillah sekarang dia bisa beli apa yang dia inginkan. Bagi Jendi, kebun karet, rumah, dan tempat usaha yang ia bangun di kampung untuk keluarganya hanyalah pemberian kecil untuk menghapus kesedihan keluarga setelah musibah yang menimpanya 20 tahun silam. Tidak bisa digambarkan ya tentunya, karena yang membuat saya seperti ini tentu mereka, keluarga. Yang memotivasi adalah mereka, karena saya tahu saya dari mana berasal. Saya dari orang yang dari bawah, memang dari bawah. Terus saya ingin memberikan kebahagiaan buat mereka, karena saya pikir selama ini sebelum saya menjadi atlet, yang mereka lihat adalah kesedihan tentunya dari saya, dan saya ingin itu menjadi kebahagiaan buat mereka. Keluarga berharap Jendi bisa terus mengembangkan karirnya dan mencapai prestasi tertinggi sebagai seorang atlet. Terus berkarya, jangan mudah puas, dan menjadi orang yang tidak sombong. Meski sempat tak percaya diri, Jendi Pangabean membuktikan keterbatasan bukanlah penghalang untuk bisa berkembang dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sebagai difabel itu harus berani melangkah, dalam artian kita tunjukkan bahwa dengan segala keterbatasan, dengan segala kondisi yang kita miliki, kita mampu gitu. Karena saya juga inginnya ya regenerasi buat adik-adik saya, dan ini akan menjadi tantangan juga buat saya, karena saya akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia tentunya. Karir Jendi Pangabean sebagai atlet disabilitas dimulai pada perhelatan Peparnas Riau 2012. Saat itu namanya mencuri perhatian dengan memborong 2 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Peparnas 2012 tentu itu berat juga buat saya. Itu salah satu ya pertandingan terbaik juga buat saya, memorable juga buat saya. Karena banyak yang saya korbankan juga. Dari mulai saya sempat kuliah, terus saya stop kuliah demi fokus di renang untuk ikut Peparnas. Dan akhirnya di Peparnas itu alhamdulillah waktu itu saya dapat 2 emas, 1 perak, 1 perunggu. Saya mampu di 200 gaya ganti, saya malah bisa mecah rekor Asian Para Games. Pencapaian itu membuat Jendi diboyong ke pelatnas. Nama Jendi kian melesat dengan rangkaian prestasi di event-event seperti Asian Para Games dan kejuaraan dunia para renang. Pria 32 tahun ini telah menjadi salah satu penguasa kolam renang yang tak hanya disegani di Asia Tenggara, tapi juga di seluruh Asia. Sekarang saya pemegang 2 rekor Asia, 50 kupu dan 200 meter backstroke. Dan untuk ASEAN saya pegang sekarang 7 rekor dan untuk rekor nasional hampir semua nomor saya pegang di kelas saya, 9 nomor saya pegang. Dari semua prestasi yang telah diraihnya, medali emas Asian Para Games Jakarta 2018
memiliki makna penting bagi seorang Jendi. Asian Para Games 2018 ya, karena itu event pertama saya di dalam negeri dan itu menjadi penuh tantangan, effortnya jauh lebih tinggi karena pada waktu itu juga saya menjadi salah satu ikon juga dari Asian Para Games, jadi tentu tekanannya sangat luar biasa buat saya, tapi ya itu menjadi motivasi buat saya, menjadi semangat, pemicu semangat, dan akhirnya saya bisa buktikan di sana juga saya bisa memenuhi target. Torehan prestasi atlet para renang Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Di level Asia Tenggara hingga level Asia, atlet-atlet para renang Indonesia kerap menorehkan prestasi yang membanggakan. Meski begitu, timnas para renang Indonesia terus berbenah dan berusaha meloloskan sebanyak mungkin atletnya untuk berpartisipasi di multi-event terbesar untuk para atlet penyandang disabilitas Paralimpiade. Sejauh ini, baru ada 2 atlet para renang Indonesia yang pernah merasakan tampil di lintasan kolam renang Paralimpik. Saya juga nggak nyangka gitu, pada saat 2016 awal saya Paralimpik itu, target saya itu 2020 saya bisa go Paralimpik. Tapi akhirnya Tuhan memberikan jalan lebih mudah pada saat Asian Para Games di Singapura 2017. Karena memang itu Shenzhen IPC, jadi di 100 punggung limit saya masuk untuk ke Paralimpik. Di 2020 saya ikut lagi Paralimpik. Untuk masuk ke sana kan limitnya sudah jauh berbeda dari 2016 karena tentu atlet juga kan semakin limitnya naik, limitnya juga makin turun gitu kan. Jadi itu yang harus saya kejar. Nama lain atlet para renang Indonesia di 2 edisi Paralimpiade terakhir adalah Suci Indriani. Wanita muda asal Riau ini adalah perwakilan Indonesia di Paralimpiade Rio dan Tokyo untuk perlombaan kelas S14. Namun bagi Suci yang berusia 22 tahun ini, lolos ke Paralimpiade saja tidak membuatnya puas. Suci berambisi ingin terus meningkatkan kemampuannya hingga bisa menyumbangkan medali bagi kontingen merah putih di arena Paralimpiade. Alhamdulillah gitu dikasih kesempatan sama Allah bisa ikut tanding ke Paralimpik yang luar biasa ini kan puncaknya di Paralimpik kan. Jadi alhamdulillah senang ya. Tokyo sama Rio ya Rio. Yang di Rio itu 3 nomor yang peringkatnya itu 100 dada itu peringkat 8, 100 meter 200 G ganti itu peringkat 7, 200 bebas itu peringkat 9. Di Tokyo? Di Tokyo kemarin kurang memuaskan kan, jadi ya perlu tingkatkan lagi lah. Untuk menyongsong harapan baru di Paralimpiade Paris 2024, sejumlah menu dan program latihan sudah disiapkan oleh tim pelatih pelatnas para renang Indonesia. Dari tim pelatih udah bikin untuk grafiknya, setiap minggu tuh harus ada peaknya di hari apa gitu. Tapi kita sekarang mulai di persiapan khusus. Karena untuk persiapan teman-teman juga dari kemarin baru habis dari tahap persiapan umum khusus lah, habis puasa nanti kita udah mendekati untuk pra-pertandingan. 2 orang paralimpian di cabang olahraga para renang kini juga tengah bersiap untuk bisa tampil di Paris 2024. Baik Jendi dan Suci berharap bisa memberikan hasil terbaik. Mereka juga berharap ada atlet lain yang bisa menambah kekuatan kontingen Indonesia. Mungkin ini Paralimpik terakhir buat saya. Saya menerjun Paralimpik terakhir karena saya tidak bisa dibohong lagi, usia saya udah lumayan. Karena saya juga inginnya ya regenerasi buat adik-adik saya. Dan ini akan menjadi
tantangan juga buat saya karena saya akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia tentunya. Saya tidak tahu itu apa saya bisa masuk final atau medali, itu yang penting saya akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia di Paralimpik terakhir ini. Untuk para swimming Indonesia, semoga kita semakin kompak, semakin bersemangat latihan, lebih fokus lagi mengejar impian masing-masing. Ya, semoga apa yang kita capai itu bisa terjadi, terwujud, bisa terlaksanakan sesuai kehendak Allah lah. Kerja keras adalah kunci untuk mengukir prestasi. Dengan bekal pengalaman dan potensi yang ada, bukan tidak mungkin cabang olahraga para renang bisa menggapai mimpi untuk menggenggam medali di ajang Paralimpiade. Ajang Paralimpiade 2024 di Paris akan menjadi pembuktian bagi para penguasa di Asia Tenggara ini. Timnas para renang sendiri belum memasang target medali pada Paralimpiade mendatang. Di Paris nanti timnas menargetkan ada 3 atlet di kelas berbeda yang bisa lolos kualifikasi menuju Paralimpiade. Kalau target medali kami belum berani lah ya, karena memang berat lah di renang ya. Renang kita belum berani, karena memang masih agak jauhan ini. Siapa paling berat kalau negara saat ini para renang? Kalau di Paralimpik itu Guangzhou, dari Paralimpik itu Cina, Jepang, kemudian dari Asia ini ya, ini dari Uzbekistan. Ya, belum nanti Amerika dan seterusnya. Kita nyiapkan ada 4 atlet. Ya paling tidak target saya sih 3 bisa masuk lah. Paling tidak 3 bisa masuk. Harapan saya sih untuk saya sendiri malah untuk lebih kerja keras yang diberikan oleh pemerintah harus saya bayar. Sudah sepantasnya ada harapan besar bagi timnas para renang semakin mengibarkan prestasi di kancah internasional. Pada ajang ASEAN Para Games Solo 2022, timnas para renang berhasil menjadi juara umum dengan perolehan medali yang mengesankan. Perhelatan ASEAN Para Games 2022 di Jawa Tengah menjadi ajang pembuktian cabang olahraga para renang. Para renang berhasil menjadi salah satu kontributor medali terbesar untuk kontingen Indonesia dengan torehan 29 emas, 31 perak, dan 27 perunggu. Setelah ajang ini juga kemudian muncul nama-nama yang kelak bisa menjadi atlet andalan di cabang olahraga para renang. Selain Jendi, ada 2 nama atlet pria lain yang mencuri perhatian karena mampu menyabet medali emas di seluruh nomor yang diikutinya. Yang pertama adalah Zaki Zulkarnain, atlet para renang berusia 28 tahun asal Riau. Ia turun di kelas S8 dengan memenangkan 3 medali emas di nomor perorangan dan 2 lainnya di nomor estafet bergu. Pada ASEAN Para Games terakhir untuk pertama kalinya, Zaki meraih medali di ajang multi-event internasional. Jadi 2022 itu saya memang benar-benar fokus karena saya latihan dari 2019 itu nggak ada event, 2020 nggak ada event, 2021 nggak ada event. Jadi kayak benar-benar kita tuh pengen banget ada event. Nah, jadi inilah saatnya kita buktiin hasil dari kerja keras yang selama ini di sini kita buktiin. Alhamdulillah dapat 5 medali emas. Nama lain yang muncul adalah Maulana Rifki Yafianda, 19 tahun asal Magetan, Jawa Timur. Rifki turun di kelas S12 dan S11 perorangan dengan kategori disabilitas low vision. Ia turut menyumbang 3 medali emas di nomor perorangan dan 2 lainnya dari nomor beregu. Medali ASEAN Para Games juga menjadi yang pertama bagi Rifki di ajang tersebut. Selain kerja keras saya yang sudah lama, mungkin ada kerabat atau teman-teman yang sudah mendoakan. Dan apapun itu ya hasilnya udah saya gapai kemarin, saya berterima kasih untuk mereka semua. Harapan saya sih untuk saya sendiri malah untuk lebih kerja keras yang diberikan oleh pemerintah harus saya bayar. Zaki dan Rifki adalah nama-nama baru yang muncul
dan diproyeksikan menjadi tumpuan timnas para renang di event yang jauh lebih besar. Target saya tetaplah bisa nyumbang di Paris besok 2024 itu, nyumbang medali entah emas, perak atau perunggu. Tapi saya pengennya emas lah. Pengen banget Mas, mudah-mudahan bisa masuk lah. Ini nanti kan di Inggris nanti mau cari poin lah untuk bisa masuk ke APG nanti, ke Paralimpik nanti. Sementara bagi Jendi Pangabean, kesuksesan di ASEAN Para Games adalah buah dari kerja kerasnya bersama seluruh tim. Ini hasil dari tim kita semua, baik atlet, pelatih, dan semua yang terlibat di kontingen para renang Indonesia tentunya. Hasil ASEAN Para Games yang lalu membuat timnas para renang Indonesia optimis bisa kembali meraih hasil positif di perhelatan ASEAN Para Games berikutnya. Hasil di ASEAN Para Games Kamboja nanti juga akan menjadi bahan evaluasi bagi timnas para renang Indonesia yang masih akan mengikuti sejumlah agenda-agenda kejuaraan lain sepanjang 2023. APG di Kamboja ya, itu kita target memang sementara 28 medali emas. Targetnya juara umum lagi ya? Ya mudah-mudahan masih bisa juara umum. Ya. ASEAN sendiri nanti di Hangzhou? Di ASEAN Kalau di Asia sih kita emas itu kita sih belum target dulu. Kalau kemarin kan 3 emas di Jakarta. Kita di sini belum, karena saya khawatir itu ranking-ranking 1 pada ikut yang dari Asia. Dalam perjalanannya, timnas para renang bukan tak pernah menghadapi masalah. Meski memiliki garis regenerasi yang cukup baik dengan total 40 atlet yang didominasi wajah-wajah baru, para atlet masih sulit menemukan tempat latihan di luar pelatnas. Itu masih ditambah dengan minimnya kompetisi yang berlangsung di dalam negeri. Kelemahan renang itu adalah di daerah itu tidak latihan rutin. Pertama, tidak punya perkumpulan, tidak punya pelatih, itu jadi tidak bisa rutin. Nah itu yang untuk itu maka untuk regenerasi kalau pelatnas kita mengajukan sebanyak-banyaknya, paling tidak 45 itu karena untuk regenerasi gitu. Di antaranya atlet itu regenerasi supaya nggak terlalu jauh gap-nya antara lapis 1, lapis kedua. Kita tahu di pelatnas ini hampir 40% atlet baru. Ya, tapi kita harus melihat dulu ke depannya bagaimana, karena kan regenerasi itu kan harus diiringi dengan prestasi juga. Ya kan, itu yang menjadi persoalan sekarang. Bagaimana mereka tidak hanya bersaing di nasional, karena kan levelnya udah internasional, jadi mereka harus bisa bersaing di internasional, itu yang harus mereka buktikan dari regenerasi. Meski demikian, pembibitan sejak dini terus dilakukan. Atlet muda berlatih bersama para senior yang sudah lebih dulu berprestasi. Dengan cara ini, mental juara diharapkan bisa menular ke generasi berikutnya. Terinspirasi banget, soalnya mereka udah sampai Paralimpik, terus aku juga pengen sampai Paralimpik gitu. Kalau latihan wah kerja keras banget gitu orangnya, nggak pernah malas-malas semuanya. Ada tanggung jawab yang besar tentunya dari para renang Indonesia. Di sini kita harus, saya sebagai ya senior di sini harus memberikan contoh, harus memberikan tauladan bagi adik-adik junior, karena mereka lah regenerasi kita, mereka yang akan meneruskan tongkat estafet tentunya ke depannya. Atlet-atlet yang belum pelatnas di luar sana terus semangat, terus termotivasi, karena tentu di sini teman-teman kalian luar biasa.